Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan keliling dari berbagai bentuk bangun datar dan bangun datar gabungan. Tujuan pembelajarannya yaitu Anda dapat mengeksplorasi berbagai bentuk bangun datar dan bangun datar gabungan, kemudian juga dapat menentukan kelilingnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai bentuk bangun datar ya. Ada segitiga, segi empat, ya segitiga, segi empat, yang mana segi empat ada terbagi lagi, ada persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang. Nah, pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menentukan keliling segitiga, kemudian menentukan keliling segi empat. Hari ini kita akan menentukan keliling dari segi banyak dan menentukan keliling gabungan dari beberapa bangun datar. Sebelumnya Ustazah ulang kembali, apa itu keliling? Keliling adalah panjang lintasan yang mengelilingi suatu objek. Nah, di sini ada contohnya, seseorang ya berlari dari titik awal A mengelilingi lapangan. Nah, artinya dia mengelilingi objek tersebut ya. Jadi keliling itu panjang lintasannya. Nah, dari mana dia mengelilingi? Dari titik awal, titik A, dan kembali lagi ke titik A. Oke, ini kembali kita ingat ya pelajaran sebelumnya, yaitu menghitung keliling persegi. Nah, seperti ini, di mana persegi ini merupakan salah satu dari segi empat ya. Untuk menghitung kelilingnya, kita tinggal jumlahkan seluruh sisi terluarnya. Sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga dengan 4 dikali sisi. Nah, di sini contohnya 8, sisinya 8, berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 32, atau bisa juga 4 dikali sisi, yaitu 4 dikali 8. Kemudian menghitung keliling persegi panjang. Persegi panjang juga sama seperti persegi, namun di sini perbedaannya, kalau persegi tadi dia disebut dengan sisi, kalau persegi panjang, bagian yang horizontal itu kita sebut dengan panjang, bagian yang vertikal kita sebut dengan lebar. Nah, jadi panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar itu bisa kita singkat dengan 2 dikali panjang tambah 2 dikali lebar, atau bisa 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Oke, contohnya seperti ini ya. Berarti 2 dikali panjangnya 5 dan lebarnya 7. 2 dikali 5 tambah 7 berarti 24. Atau bisa juga ditambahkan satu persatu. 5 tambah 7 tambah 5 tambah 7. Oke, kemudian kita juga sudah mempelajari menghitung keliling segitiga, di mana segitiga itu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, pada segitiga sama sisi, ya, sisinya itu bisa dijumlahkan saja, atau untuk mencari kelilingnya bisa sisi dikali 3 ya. Sisinya 6, berarti 6 kali 3, 18. Nah, ini segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, kita tinggal menjumlahkan semua panjang sisinya. Sama seperti yang ini, juga kita tinggal menambahkan semua panjang sisinya. 4 ditambah 5 ditambah 8, 17. Ini juga 5 ditambah 4, 9 ditambah 3, 12. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke inti pelajaran kita, yaitu menghitung keliling bangun datar segi N. Jadi di sini segi N itu apa? Segi N itu adalah segi yang memiliki sisi sebanyak N. Jadi sisinya itu ada yang sisi 5 ya, berarti ini disebut segi 5. Ada yang sisinya ada 6, berarti ini segi 6.
Ada yang segi yang sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini segi 8. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menghitung kelilingnya? Di sini adalah bangun datar segi banyak yang sisinya itu beraturan. Sisinya beraturan. Ya, artinya panjang semua sisinya ini sama. Ini panjangnya sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Oke, bagaimana cara menghitung sisinya? Oke, tentu karena kita sudah mempelajari bagaimana menghitung segi 4 persegi dan segitiga yang sama sisi, kita pasti tahu cara menghitung segi n beraturan. Nah, ya. Jadi misalnya segi 5 kan di sini tadi contohnya panjang sisinya 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. Atau 4-nya ada berapa? 4-nya ada 1 2 3 4 5. Ada 5 sisi. Berarti 4 dikali 5 ya sama dengan 20. Atau boleh ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Sekarang segi 6. Tadi segi 5 berarti sisinya dikali 5. Ya, berarti kalau segi 6 sisinya juga dikali 6 ya. Sisinya panjangnya 7. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 42. Sekarang yang segi 8. Segi 8 misalnya sisinya ada 3 cm. Kita hitung ya, 3 tambah 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 3 atau 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi, untuk mengetahui keliling dari segi banyak dapat kita ketahui dengan mengalihkan banyak sisi dikali dengan panjang sisi. Oke, ingat ya, ini adalah segi banyak beraturan. Jadi dia panjang sisinya sama semua. Kalau panjang sisinya berbeda, tidak bisa kita pakai rumus ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan keliling dari bangun gabungan. Nah, bangun gabungan ya, jadi dari namanya gabungan, berarti akan ada beberapa jenis bangun datar di dalam satu soal tersebut. Nah, contohnya di sini, ya, di sini ada beberapa bangun datar. Ada 3 buah bangun persegi panjang ya, kalau misalnya kita tarik garis putus-putus di sini. Nah, jadi bagaimana cara menentukan keliling bangun gabungan? Ya, sama seperti sebelumnya, kita kalau menentukan keliling, kita menjumlahkan semua sisi terluarnya, ya kan? Nah, namun di bangun gabungan ini ada beberapa sisi yang harus kita cari terlebih dahulu panjangnya. Contohnya, di sini di sisi AB ini 5 ya. Sisi BC ini belum diketahui. Sisi CD ini 2 cm. Sisi DC juga, sisi DE juga belum, sisi EF juga belum, GE juga tidak ada tulisannya ya. HG juga tidak ada dan HA ini 3 cm. Nah, jadi kita harus cari semua panjang sisi terluarnya ini untuk mengetahui keliling dari bangun gabungan ini. Nah, di sini yang pertama AB sudah, kemudian BC. Ya, BC kita lihat ya, BC ini dia sehadap dengan sisi AH. Berarti BC ini juga 3 cm. Oke, kita tukar warnanya dulu ya. Ini 3 cm. Nah, kemudian DC sudah diketahui.
DE ya, karena di sini ada lambang garis ya. Kita sudah belajar kemarin kalau ada lambang garisnya di suatu sisi berarti panjangnya sama ya. Berarti di sini 2 cm, ini juga 2 cm, ini juga 2 cm. Nah, sekarang sisi FE atau EF ya, sisi EF ini harus kita cari dengan menggunakan pengurangan. Kita tarik garis di sini. Sisi EF adalah hasil pengurangan dari sisi AB ya kan. Nah, sisi AB ini 5 cm ya. Berarti dari ujung sini sampai ke ujungnya lagi itu adalah 5 cm. Ya. Nah, karena ini panjangnya 5 cm, kemudian di sebelah sini ada berapa? Oke, 2 ya. Sebelah sini juga 2 cm. Nah, berarti berapa ini? Ya, berapa ini? Sedangkan dari ujung sampai ujungnya lagi itu 5 cm. Nah, berarti panjang FE itu atau EF ya. Panjang EF itu adalah 5 dikurang dengan 2 dikurang dengan 2. 5 dikurang 2 dikurang 2. Berapa kita dapat? 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 2, 1. Ya. Berarti sisi FE atau EF ini adalah 1 cm. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari kelilingnya. Kita lihat semua sisinya sudah tahu kita berapa panjangnya ya. Sekarang kita tinggal cari berapa kelilingnya. Keliling sama dengan jumlah semua sisi terluarnya ya. Jadi pertama itu AB ditambah BC ditambah lagi dengan CD ditambah DE ditambah EF ditambah FG ditambah HG ditambah HA. Oke, sudah kembali ke A ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan berapa panjangnya. AB itu 5 ditambah BC itu 3 ditambah CD 2 ditambah DE itu 2 lagi, EF itu 1 ya, tadi kita sudah mencarinya. Kemudian FG itu 2, HG itu 2, dan HA itu 3. Tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau seperti ini ya, kita jumlahkan dulu angka yang sama. Kita bisa pakai perkalian ya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Udah, 9 ya. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 5, 20 cm. Oke. Boleh tambahkan manual satu-satu? Boleh. Tergantung cara yang disukai masing-masing. Oke, baik. Ini salah satu contoh dari menentukan keliling bangun gabungan. Sekarang coba Nana Ustazah mencari keliling dari denah atau bangunan berikut ya. Ada 2 buah bangun gabungan. Boleh di pause dulu videonya. Nah, lalu boleh dicari di kertasnya masing-masing ya. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, setelah kita mempelajari pelajaran tentang yang pertama tadi menentukan keliling dari bangun segi banyak, yang kedua menentukan keliling dari bangun datar gabungan. Sekarang kita simpulkan ya. Bagaimana cara menentukan keliling dari bangun datar gabungan? Yang pertama, kita harus perhatikan seluruh sisi yang ada pada bangun datar tersebut.
Ya, jika ada panjang sisi yang tidak kita ketahui, maka kita harus cari terlebih dahulu. Ya, dengan apa caranya? Ya. Nah, sisi yang belum diketahui tersebut kita cari berdasarkan sisi sehadapnya atau sisi yang sama panjangnya dengan sisi tersebut. Ya. Kemudian setelah semua sisinya sudah kita dapatkan, baru kita jumlahkan semua sisi terluarnya untuk mencari kelilingnya. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kita. Nah, tugasnya adalah kerjakan latihan halaman 45 sampai 46 di buku cetak tentang keliling bangun gabungan dan keliling segi banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.